Oke, guys, kita mulai diskusinya ya. Jadi dari pertanyaan nomor 1 dulu, yang untuk modul 2, rumuskan duduk masalah film Groundhog Day dalam 1 atau 2 kalimat saja. Ada yang mau mulai berpendapat? Aku mau mulai deh duluan. Oke, boleh. Oke, jadi film Groundhog Day yang udah kita nonton dan juga kita baca, jadi itu bukan cuma cerita tentang orang yang terjebak di hari yang berulang, tapi juga pertanyaan besar tentang waktu dan juga kebebasan. Kalau misalnya waktu itu selalu maju, kenapa Phil bisa terus-terusan mengalami hal yang sama? Atau jangan-jangan waktu itu sebenarnya bukan sesuatu yang mutlak, tapi cuma cara kita memahami dunia. Jadi tuh film ini ngajak kita mikir, apakah kita bisa benar-benar bebas kalau misalnya dunia sekitar itu, di sekitar kita itu nggak berubah. Atau misalnya justru kebebasan itu lahir saat kita bisa menerima dan mengubah cara kita menjalani hidup. Bahkan di situasi yang kelihatannya nggak bisa diubah. Phil ini bukan cuma nyari cara buat keluar dari hari yang berulang, tapi dia juga berusaha untuk keluar dari pola pikirnya sendiri, yang kalau bisa dipikir-pikir mirip sama manusia yang sering ngulang kesalahan yang sama tanpa sadar. Itu sih dari aku. Mungkin dari yang lain? Oke. Mungkin kalau dari aku, kalau misalnya harus dideskripsiin dalam 1 atau 2 kalimat, kayak terjebak di siklus waktu ya. Karena kan kayak tadi yang dibilang sama Akila juga, dia kan misalnya kayak pembawa berita gitu kan, Phil kan harus dia terjebak gitu, ngalamin hari yang sama berulang kali, terus kayak nggak ada berubah dalam realitas waktu itu gitu, kayak kesadarannya berkembang seiring waktu. Oke, untuk teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Aku mau nambahin kalau dari 1 sampai 2 kalimat itu, dia emang terjebak di siklus waktu yang sama sampai dia tuh belajar untuk berubah dan menemukan makna hidup. Kayak gitu. Aku izin namain juga. Terus kan tadi karena main dari filmnya itu kan dia tuh terjebak dalam waktu yang berputar kayak loop gitu-gitu aja ya. Jadi dia tuh film ini sebenarnya mengingatkan bahwa kita tuh harus memanfaatkan setiap harinya sebaik-baiknya. Karena kalau di film ini dia setiap hari dia ngulang lagi. Dia bisa belajar dari kesalahan dia yang sebelumnya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya waktu tuh selalu berjalan terus dan kita tuh nggak bisa ngulang dari awal untuk tapi kita bisa belajar dari kesalahan yang sebelumnya dan mencari kayak makna hidup. Itu aja dari aku. Dia yang mau nambahin. Mungkin aku izin nambahin juga. Kan dia tuh kayak stuck in a time loop, and that kind of makes him to try to find himself more. Terus kayak jadi lebih peduli juga. Menurut aku itu kayak bagus juga untuk kayak kita lebih memahami ourselves and other people, karena itu kayak have psychological relation gitu. Terus kayak it's like a fight between like egoism and altruism sih menurut aku. Nggak ada yang mau nambahin? Aku izin nambahin sedikit. Jadi kan seperti yang dijelasin sama yang lain, itu film Groundhog kan sebenarnya itu time loop gitu kan. Tapi pada awalnya karena dia tuh sebenarnya nggak langsung berubah jadi baik gitu. Dia tuh pada awalnya tuh melakukan kejahatan banyak banget. Karena dia sebenarnya tokoh ini tuh sebenarnya dia tuh egois gitu sebenarnya pada sifat awalnya. Tetapi dia ketemu dengan tokoh yang namanya Rita, itu akhirnya dia bisa mengubah pola pikir dia dan akhirnya dia tuh malah menggunakan time loop itu untuk kebaikan orang lain dan untuk memperbaiki diri dia sendiri. Jadi akhirnya dia bisa lepas dari time loop-nya sendiri itu. Itu aja sih. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Jadi aku kan nonton film, jadi itu ada beberapa hari itu beda. Jadi tiap hari itu sama persis. Jadi kayak ada yang hari pertama tuh jadi itu kan ada, mereka kan Groundhog Day caranya. Jadi tuh hari pertama tuh Groundhog itu nggak keluar.
itu yang hari kedua tuh malah keluar. Jadi kayak tiap hari tuh walaupun tapi kayak ada perbedaan juga kadang-kadang. Jadi mungkin tuh mengajarkan kita kayak bagaimana cara beradaptasi gitu kok, kayak tentang situasi yang tidak memungkinkan. Itu aja sih. Kayak sama tapi kayak masih ada sedikit perbedaan gitu. Oke, jadi mungkin kalau bisa kita tarik kesimpulan buat masalah nomor 1, berarti intinya duduk masalahnya tuh pokoknya si Phil ini film ini mengisahkan kayak Vulcanus yang terjebak dalam siklus waktu, terus nanti di dalam time loop itu dia belajar buat kayak beradaptasi dengan lingkungannya, terus kayak tadi kayak yang kalian udah bilang juga dia kayak memahami situasinya, beradaptasi sama diri sendiri sama orang lain juga buat keluar dari situasi tersebut. Jadi kayak ini tuh bentuk buat pembelajaran juga buat diri dia sendiri. Oke. Berarti kita next ke yang nomor 2 ya. Jelaskan hubungan problem utama itu dengan pemikiran Herakleitos dan Parmenides. Ada yang mau mulai? Coba aku mulai ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang filsafat, Phil ini tuh ada di tengah-tengah dua pemikiran besar, yaitu Herakleitos dan juga Parmenides. Nah, Parmenides ini percaya kalau misalnya perubahan itu cuma ilusi dan realitas itu tetap. Gak ada yang benar-benar bisa berubah. Jadi itu ini mirip banget sama pengalaman Phil di awal film. Mau dia ngapain pun, dia tetap bisa bangun di hari yang sama, di dunia yang sama juga. Jadi itu dia seolah-olah semua usaha dia tuh sia-sia karena realitasnya tuh nggak bisa digerakkan. Kalau saya dipikir-pikir, ini juga mirip sama kehidupan banyak orang yang terjebak di rutinitas yang sama setiap hari. Merasa kayak nggak ada yang bisa berubah, padahal waktu tetap berjalan. Tapi di sisi lain, Herakleitos ini bilang bahwa perubahan itu pasti terjadi. Kayak, lo nggak bisa nyebur ke sungai yang sama 2 kali. Katanya, karena air itu selalu mengalir. Nah, di film ini, dunia luar Phil itu memang nggak berubah. Tapi Phil ini sendiri pun bisa berubah. Awalnya dia ngerasa terjebak, jadi cuek, malas-malasan, dan bahkan menyerah. Tapi lama-lama dia mulai nyadar kalau misalnya meskipun harinya selalu sama, dia masih punya kendali atas cara dia menjalani hari itu. Jadi dia mulai belajar banyak hal, seperti nolong orang lain, dan akhirnya jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi film ini tuh kayak eksperimen ekstrim lah buat ngebuktiin dua sudut pandang filsafat itu. Kayak apakah hidup itu sesuatu yang tetap dan gak bisa diubah kayak kata Parmenides, atau kayak Herakleitos yang sebenarnya bisa selalu berubah kalau misalnya kita sendiri tuh mau berubah. Gitu guys. Ada yang mau nambahin? Mungkin aku mau nambahin untuk pandangannya Herakleitos. Kan kalau Herakleitos tuh percaya kalau konflik dan pertentangan tuh bagian dari proses untuk pencapaian harmoni gitu. Terus kalau konteks film ini kan, si Phil itu stuck in a time loop, dia frustasi, dia ngalamin experience yang sama, meeting the same people, ya sampai nggak frustasi. And itu kan bikin dia jadi kayak kesel, malas-malesan, tadi udah disebut oleh teman saya. Tapi itu juga kayak bikin dia have a character development, jadi lebih peduli with the people around him gitu. Nah itu kayak pokoknya yang aku udah ngomong juga tadi udah aku bahas, itu kayak menghasilkan pemahaman lebih dalam with people around us. Itu aja sih dari aku. Oke, mungkin aku izin nambahin juga. Kalau untuk yang Herakleitos tadi, kalau misalnya dikaitin sama Groundhog Day, udah banyak dibahas juga ya. Jadi pokoknya intinya setelah dia ngalamin berbagai tahap perkembangan dari frustasi, bingung, eksploitasi situasi, dia akhirnya bisa kayak nemuin makna dalam keborongan itu. Nah, perubahan kayak secara batin Phil-nya ini tuh dia selaras dengan gagasan Herakleitos. Jadi kayak yang ada di PPT bahwa realitas sejati itu dinamika dan kayak proses menjadi gitu becoming.
Terus untuk yang Parmenides, kalau di film Groundhog Day dia kayak mencerminkan ide Parmenidesnya itu dalam gimana dunia Phil tuh tampaknya benar-benar statis, kayak waktu tuh nggak bergerak maju, orang-orang di sekitarnya mengulang tindakan yang sama setiap hari karena menyadarinya. Terus kalau dari sudut pandang ini tuh realitas yang dialami Phil tuh sesuai sama pandangan Parmenides bahwa yang ada tetap ada dan perubahan hanyalah ilusi pikiran manusia. Kemudian kalau dari perbandingannya, kalau misalnya dipaduin nih dari kedua pandangan ini, bisa dapat kesimpulan kalau realitas luar yang dialami Phil itu dia ngikutin Parmenides, jadi kayak dunia tetap sama, nggak ada perubahan objektif. Terus tapi kalau untuk kesadarannya dia mengikuti Herakleitos, jadi melalui pengalaman berulang dia kan jadi ada self development, jadi kayak ngalamin perubahan batinnya dan bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu aja. Ada yang mau nambahin? Aku izin namain sedikit ya. Jadi kalau yang tadi udah Sasha bilang itu kan kalau Parmenides itu gimana dunia luar itu tampak tetap dan gak ada perubahan sama sekali. Dengan Herakleitos itu perubahan terjadi di dalam diri Philnya sendiri, dimana dia tuh ada perkembangan dalam dirinya sendiri yang memungkinkan dia keluar dari lingkaran waktu dia itu atau loopnya itu. Nah, menurut aku sendiri pesan utama filmnya itu adalah perubahan sejati itu bukan datang dari luar, tapi dalam dirinya dia sendiri. Itu dimana kita yang berubah, kita sebagai manusia itu berubah dalam waktu ke waktu, bukan dunianya gitu. Jadi kita bisa menemukan makna dari arti hidup itu sendiri. Kerja dari aku. Aku izin nambahin sedikit juga. Jadi kalau Herakleitos kan seperti dijelasin tadi kan dia percaya kalau perubahan itu hakikat dasar realitas. Dan di film ini kan dunianya memang statis dan tidak berubah karena mereka ngulang-ngulang terus kan. Tetapi film ini tuh ada pesannya. Jadi meskipun ada di time loop, untuk bisa keluar dari situ kan filmnya harus berubah untuk lebih baik kan. Jadi itu mereka mendukung Herakleitos. Untuk yang Parmenides itu kan percaya kalau realitas itu satu dan tidak berubah. Dan di filmnya memang dunianya ini seperti yang Parmenides karena itu tidak berubah kan. Tetapi film ini akhirnya jadi kayak sebuah kritik terhadap Parmenides karena film ini tuh menunjukkan bahwa subjektivitas manusia memiliki kekuatan untuk mengalami perubahan meskipun dalam lingkungan yang tampaknya kayak ya gitu-gitu aja, ulang-ulang gitu aja. Itu aja sih. Oke, masih ada yang mau nambahin lagi nggak? Aku hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Berilah kutipan dari buku Cobblestone yang meneguhkan pendapat kalian di nomor 3 di atas. Ada yang mau mulai? Aku boleh mulai deh. Di film Groundhog Day itu kan awalnya kan si Phil tuh kan dia kayak nggak peduli gitu kan dengan perubahan sekitar dia. Dia kayak awal tuh kayak ya dia tuh asal-asal aja kayak ini kayak one night stand atau enggak rampok gitu kan, kayak melakukan hal-hal buruk gitu. Itu sebenarnya tuh it shows kayak proof dari pandangannya Parmenides, yaitu itu namanya itu quote-nya itu for what is nothing, what is nothing cannot be. Jadi yang jadi ya kalau yang nggak ada itu ya tidak akan terjadi. Kan awalnya kan si Phil tuh kan dia kan stuck in a time, jadi rasa tuh kayak ya udah nggak ada konsekuensinya gitu kan. Tapi dia jadi mulai jadi kayak kalau tiap hari gitu dia kan nggak ngapain-ngapain. Jadi kan dia kan pingin kayak he wants to go to the next day, tapi kan nggak bisa. Jadi dia mulai menyadari bahwa kalau gini terus tuh kayak nggak bisa, jadi harus ada yang berubah gitu. Jadi oleh karena itu dia mulai mengganti perubahan, mulai merubah hidupnya dia. Jadi dia sekarang lebih mengikuti Herakleitos, yaitu ya melakukan perubahan gitu kan, biar so he advance to the next day. Itu aja sih dari aku.
Oke, mungkin aku mau izin nambahin kalau misalnya dari bukunya si Couplestown ini, aku nemu ada kutipan yang sejalan sama film Groundhog juga. Ini terkait pandangan Heraclitus sama Parmenides. Jadi kalau buat yang Heraclitus itu, for Heraclitus, the essence of reality is change. He insists that nothing remains the same, that everything is in a constant state of flux. Jadi kayak esensi realitas itu adalah perubahan. Terus kayak dia menegaskan bahwa nggak ada yang tetap, bahwa segala sesuatu itu berada dalam keadaan aliran dan terus menerus. Nah ini sejalan juga kan tadi sama yang Vilcanus alamin di Groundhog Day. Terus untuk Parmenides, untuk pandangan yang Parmenides, dia tuh kayak gini, Parmenides on the other hand denies the reality of change. For him, being in one and immutable, and the world of sense experience is deceptive. Jadi kayak di Parmenides ini tuh kayak di sisi lain menyangkal realitas perubahan. Baginya yang ada itu satu dan tidak berubah, dan dunia pengalaman indrawi itu menipu. Nah, kutipan ini kan juga sejalan sama dunia sosialis yang dialami sama Phil karena dia waktunya berulang-ulang. Itu aja kalau dari aku. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Aku izin nambahin, jadi yang aku ketemu kutipannya itu ada there is then one immanent law and reason in the universe, of which human laws should be the embodiment, though at best they can be but its imperfect and relative embodiment. Jadi ini tuh jelasin kayak hukum universal itu tetap ada, tetapi manusia tetap memiliki peran dalam menyesuaikan diri dengan aliran perubahan yang tidak terhindarkan. Jadi kayak dimana kalau di filmnya itu contohnya itu Phil kan akhirnya menyadari untuk keluar dari time loop-nya itu dia harus mengubah dirinya sendiri, bukan menunggu dunianya berubah gitu. Kalau aku sendiri, aku tuh dapat Heraclitus sees the universe as the process of constant change and becoming, while Parmenides regards change as illusory and the true reality as unchanging and eternal. Nah, kutipan ini tuh dia tuh mengonfirmasi perbedaan antara pandangan Heraclitus dan Parmenides yang relevan dengan pemahaman perubahan dan siklus dalam Groundhog Day. Oke, aku juga mau izin nambahin. Jadi, berdasarkan dari kutipan buku dari Couplestown, halaman 45, yang berkutip kayak, to Parmenides, the very concept of change is self-contradictory, for to change would imply that something comes from nothing or that something becomes what was not. Thus, a true being must be one, unchanging and eternal. Jadi ini tuh pas banget kayak pengalaman Phil, yang dimana di awal film dia ngerasa kayak nggak enak, nggak ada yang bisa diubah gitu. Karena setiap hari dia selalu balik ke titik yang sama, seakan-akan hidupnya tuh nggak punya arah dan stuck di realitas yang tetap. Kayak yang dibilang Parmenides itu. Nah, tapi Couplestown ini juga nulis tentang Heraclitus, yang dimana halaman 40 kutipannya berbunyi, for Heraclitus, reality is not a static being, but a dynamic process of becoming. Nothing remains the same, everything is flows. Jadi hal ini tuh akhirnya dialami sama Phil. Awalnya dia kayak berusaha untuk melawan, nyari buat kabur, bahkan putus asa. Tapi begitu dia mulai menerima keadaannya dan mengubah cara dia menjalani hidup, segalanya tuh mulai terasa berbeda. Dia sadar kalau misalnya perubahan itu nggak selalu harus terjadi di luar, tapi juga bisa datang dari dalam dirinya sendiri. Gitu guys. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Oke, aku hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Kalau udah nggak ada yang mau nambahin lagi, berarti kita akhirin buat diskusinya untuk hari ini ya. Thank you guys. Thank you.